Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa satu sektor saham yang harga komoditasnya saat ini masih terus bergerak naik, sudah sempat mencapai all time high, dan BlackRock dan teman-temannya masih akumulasi terus. Semoga analisa yang diberikan di video ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa saham, kita semua tahu harga emas satu minggu terakhir ini masih terus bergerak naik. Bisa kita baca artikel berita ini, harga emas terus menghijau, siap catatkan rekor kenaikan mingguan. Jadi sampai hari Jumat kemarin, menurut data Bloomberg, harga emas spot masih menguat 0,38% ke harga 2.168,16 US dollar. Dan saat ini sudah mencapai all time high-nya di sekitar 2170. Jadi harga emas terus bergerak naik, sudah all time high. Dan kemarin keluar artikel berita dengan judul saham emas pilihan BlackRock CS saat harga mencapai rekor. Jadi pada saat harga emas terus bergerak naik, ada beberapa emiten penghasil emas yang masih terus diakumulasi BlackRock dan teman-temannya. Jadi kita baca aja sekilas artikel berita ini. Bisa kita lihat di sini, BlackRock masih terpantau mengakumulasi saham MDKA sejak awal tahun ini. Sepanjang periode berjalan kuartal 1 tahun 2024, kepemilikan BlackRock di MDKA kini bertambah menjadi 453,44 juta lembar. Dan selain MDKA, BlackRock masih mengakumulasi saham BRMS, UNTR, dan saham Amnan. Sedangkan untuk Antam, BlackRock terpantau malah memangkas kepemilikannya sepanjang Maret tahun 2024. Selain BlackRock, The Vanguard Group juga terpantau mengurangi kepemilikannya di Antam pada Januari tahun 2024. Dan yang masih terus diakumulasi MDKA, BRMS, UNTR, dan saham Amnan. Sekarang saya akan coba analisa beberapa saham ini yang masih diakumulasi BlackRock maupun yang dijual, yaitu Antam. Oke, yang pertama MDKA, bisa kita lihat pada perdagangan hari Jumat ini masih naik 2% lebih ke 2.370, tapi cara pergerakan MDKA masih belum oke karena masih berada di bawah garis EMA 50 150. Sedangkan untuk support kuat saat ini masih ada di sekitar 2.200. Dan support terdekat ada di 2.300. Zona support ini memang lumayan kuat karena bisa kita lihat sebelumnya beberapa kali pada saat mencapai zona 2.200 sampai 2.300, MDKA mulai sideways dan sempat naik di atas garis EMA 50. Jadi beberapa kali sempat naik di atas garis EMA 50, tapi selalu tertahan di garis EMA 150 dan dibuat turun kembali. Sehingga cara pergerakan untuk tren jangka pendek saat ini masih sideways, tapi tren jangka menengah MDKA saat ini trennya masih bergerak downtrend. Dan jika kita perhatikan broker summary, asing terpantau masih terus distribusi sama MDKA ini. Hari Jumat walaupun masih naik, masih terpantau sedikit distribusi, tapi di broker summary pada perdagangan hari Jumat, MDKA ini terpantau ada akumulasi. Jadi MDKA walaupun dijelaskan BlackRock masih akumulasi dan harga emas masih bergerak naik, secara teknikal ini masih belum oke, apalagi kenaikan hari Jumat candlenya juga menurut saya tidak begitu oke. Ada shadow ke atas dan ke bawah lumayan panjang, sehingga memang minggu depan potensi MDKA untuk lanjut naik mengetes garis EMA 50 sampai maksimal 2.500 masih ada potensi, tapi potensi untuk menembus target harga ini seperti masih kecil potensinya apabila terpantau minggu depan masih belum ada akumulasi besar. Apabila kita pantau mulai bergerak naik tapi tidak ada akumulasi dan pada saat mencapai target harga ini masih gagal break dan mulai terbentuk candle merah yang solid, bisa pertimbangkan untuk take profit. Atau teman-teman bisa hold terus saja selama 2.300 tidak tembus. Karena apabila tidak tembus, maka secara pergerakan MDKA masih akan sideways, sehingga masih bisa di hold. Tapi untuk yang ingin coba entry sama MDKA saat ini, paling aman adalah coba tunggu kembali ke sekitar 2.300 untuk spekulatif buy di daerah support ini, daripada paksakan untuk entry di sekitar garis EMA 50 apabila memang belum terkonfirmasi break. Oke, sekarang saya akan coba analisa UNTR yang juga diakumulasi BlackRock. Bisa kita lihat UNTR sampai saat ini masih mencoba untuk break garis EMA 150. Jadi setelah sempat naik
beberapa kali mengetes garis EMA 150 yang saat ini di sekitar 24.150 masih gagal. Hari Jumat kemarin UNTR masih bisa bangkit naik 0,73% ke 24.175. Tapi ingat, walaupun naik di atas garis EMA 150, ini juga belum terkonfirmasi break. Karena hari Rabu juga sempat candle hijau berada di atas garis EMA 150, ternyata ini belum terkonfirmasi break. Hari Kamis kembali turun dan saat ini bisa kita lihat ada satu support di 24.000. Sebelumnya juga bisa kita lihat sempat UNTR candle hijau berada di atas garis EMA 150 dan pada tanggal 17 Januari pun openingnya sempat di atas, tapi tetap secara candle ini belum terkonfirmasi break dan malah kembali melemah berada di bawah garis EMA 50. Tapi untuk UNTR walaupun belum berhasil break garis EMA 150, secara pergerakan bisa kita lihat saat ini sudah mulai membaik, sudah tidak downtrend, sudah mulai terbentuk high low di sini, sehingga apabila berhasil break garis EMA 150 minggu depan, UNTR akan mulai uptrend dengan kenaikan target jangka pendek di 24.800 dan target lebih jauh di 25.500 apabila memang berhasil break garis EMA 150. Dari data broker summary, jika kita perhatikan kenaikan UNTR hari Jumat kemarin walaupun cuma 0,72%, ini terpantau asing mulai masuk akumulasi pada sebelumnya asing distribusi, dan di broker summary ini juga terpantau ada akumulasi. Jadi UNTR menarik saat ini mencoba untuk break garis EMA 150. Apabila berhasil break, UNTR akan mulai uptrend. Jadi untuk yang belum sempat entry pun masih bisa wait and see untuk buy on breakout apabila memang berhasil break garis EMA 150. Sedangkan untuk yang sudah dapat di harga bawah, saat ini masih sangat layak untuk di hold. Teman-teman bisa jadikan garis EMA 50 untuk trailing stopnya. Selanjutnya saham Amnan bisa kita lihat cara pergerakan saat ini masih bergerak sangat uptrend. Satu minggu ini memang sideways, belum berhasil melewati 8.500. Jadi belum sempat mencapai 8.800. Sebelumnya pada 1 Maret baru mencapai sekitar 8.750. Tapi secara trend ini masih sangat layak untuk di hold walaupun saat ini masih gagal break 8.500. Karena secara trend ini masih bergerak sangat trend, belum ada tanda-tanda patah trend. Dan jika kita perhatikan di sini, hari Jumat Amnan memang turun 1% lebih. Terpantau asing satu minggu terakhir mulai distribusi, dan di broker summary jika kita lihat walaupun turun ini tidak ada distribusi. Jadi untuk Amnan, apabila teman-teman ingin coba entry karena sampai saat ini masih gagal break 8.500, wait and see dulu. Apabila terkoreksi ini malah kesempatan untuk coba tunggu di 8.000. Jadi wait and see dulu. Apabila turun mengatas 8.000 masih bisa bertanda rebound, maksudnya masih menarik untuk entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di 8.500 sampai target lebih jauh di 8.800. Sedangkan untuk teman-teman sudah dapat di harga bawah di bawah 7.500, bisa jadikan garis EMA 50 yang saat ini di sekitar 7.650 untuk trailing stop, atau bisa jadikan 8.000 untuk trailing stop juga. Dan untuk Antam bisa kita lihat kemarin baru beberapa hari baru saya analisa. Saat ini juga ingat ini belum terkonfirmasi break karena candle-nya candle merah dan hari Jumat masih turun 0,63% ke 1.565. Tapi cara pergerakan Antam juga masih layak untuk teman-teman terus pantau apabila memang minggu depan terkonfirmasi berhasil break garis EMA 50 yang saat ini sekitar 1.555. Jadi memang sampai saat ini belum terkonfirmasi break, tapi mulai ada tanda-tanda untuk bangkit dari downtrendnya. Dan di the broker summary bisa kita perhatikan walaupun turun pada perdagangan hari Jumat, jika kita lihat di sini sebenarnya ada sedikit akumulasi. Jadi walaupun CC dan NI terpantau melakukan distribusi besar, tapi apabila kita pakai net ini ada sedikit akumulasi. Dan asing juga terpantau 3 hari terakhir mulai masuk akumulasi saham Antam. Jadi untuk Antam apabila teman-teman baru mau coba enter minggu depan, ini juga menurut saya masih menarik untuk masuk ke watchlist. Dengan target entry menurut saya tetap wait and see dulu di sekitar harga 1.550 sampai maksimal di garis EMA 50 di sekitar 1.555. Apabila Antam terpantau masih kuat berada di atas target harga ini, masih menarik untuk entry dengan target jangka pendek di 1.600 sampai 1.610 atau hold saja selama terkonfirmasi break dengan target lebih jauh di 1.650 sampai 1.700 di garis EMA 150-nya. Jadi tetap ini jadikan target take profit walaupun berhasil break garis EMA 50, karena apabila berhasil break garis EMA 50 tapi terpantau masih gagal break garis EMA 150, Antam masih ada potensi melemah kembali, masih ada potensi untuk kembali sideways.
Jadi teman-teman bisa jadikan garis EMA 50 untuk trail stopnya, atau swing trade take profit apabila memang gagal break garis EMA 150. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.